Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Bro. Waduh, Kang Mas, kayaknya persaingan para pabrikan roda 2 tanah air bakal makin panas, Cak. Jadi teman-teman semuanya yang saat ini nonton ini beneran, kita akan buat singkat saja. Karena ini adalah breaking terawangan bahasanya, Cak. Jadi terawangan yang dadakan sekali. Karena IWB juga surprise dan sangat kaget, terkejut, tidak menyangka bahasanya Kang Mas. Sampai pasti tahu ya, pabrikan Honda dan Yamaha yang menggebrak pasar di awal 2024 ini. Honda yang sudah merilis stylo, semua terawangan IWB jebol semuanya. Termasuk juga Yamaha dengan Lexi 155 yang sudah IWB share sebelumnya. Bahkan sebelum peluncuran IWB sudah share kesampaian tentang sosoknya lewat spysuit yang gamblang padang jinglang. Ya toh, hanya IWB, Cak. Hanya Iwan Banaran yang nge-share ini ya. Alhamdulillah kita sebagai perdukunan perbusian, dukun perbusian merasa happy lah karena akurat ya. Dan juga kita sudah share kesampaian stylo yang sebelumnya ya banyak dicibir lah bahasanya, Cak. Wah, Cak IWB itu ngemeng doang ini. Ini pokoknya hanya konten doang nih, nggak ada apa-apa, bohong doang, hanya untuk cari duit dari konten. Mana stylo, bohong banget. Nah, itu banyak sekali kayak gitu, Cak, yang DM kayak, yang komen kayak. Tapi ternyata alhamdulillah terbukti semuanya. Fix, bahkan dari bandrol pun sudah terbukti. Jadi dari bandrol yang CBS di angka 27 jutaan dan kemudian di angka 30 jutaan untuk ABS pun terbukti. Kita sudah menerawang dari NJKB yang sebelumnya sudah share kesampaian dengan angka 18 jutaan sampai dengan 19 juta NJKB. Dan kita kalkulasi secara detail bakal setelah semuanya pajak dan sebagainya itu jatuhnya di angka 27 jutaan dan 30 jutaan pun terbukti. Jadi ini akurat semuanya dan ternyata, Cak, di saat kita sedang hot ya, kita mereview, kita membahas tentang Lexi, kita membahas tentang stylo yang terbaru. Ternyata Kang Mas, ya, setelah kita membahas mengenai New NMAX berulang-ulang, mungkin sudah 2 tahun yang lalu kita sudah bahas tentang New NMAX. Dan per hari ini, per sekarang ini, per video ini, IWB beranikan diri ke samping semuanya. Bahwa ini bakal menuju ke puncak, Cak. Ya, jadi sampai catat Kang Mas. Per hari ini sekarang, semua terawangan IWB akan menuju ke klimaksnya. Karena kenapa IWB beranikan diri ke samping semuanya per hari ini, dari video ini, bahwa dari terawangan terbaru yang didapatkan, sampai harus siap-siap, Cak. Karena ternyata New NMAX berpotensi besar akan di launching atau akan menuju mass production alias produksi massal di pertengahan tahun 2024. Mau diar kue Kang Mas, ayo. Sampai pasti kaget dan nggak percaya atau wah, Cak IWB pasti meleset lagi, jangan-jangan meleset lagi nih Cak IWB. Kang Mas, kalau meleset itu kan sudah hal biasa, Cak. Namanya juga terawangan. Tapi jika akurat, itu yang luar biasa, bener nggak? Dan alhamdulillah dari sekian terawangan IWB selalu ya mengarah kepada hal yang akurat. 90% akurat lah. Jadi artinya apa? Artinya dengan video ini, dengan terawangan ini, maka IWB sangat percaya diri bahwa New NMAX yang terbaru nanti sudah sangat dekat. Dan tahu nggak sampean, semua proses untuk menuju ke mass production itu sudah terendus, Cak, bosonya, Cak. IWB sudah mengendus ini. Dan jika nggak salah, sekali lagi, jika nggak salah, sama siap-siap saja. Karena ternyata pada bulan atau mungkin gini ya, bahasa enaknya itu setelah kita lebaran, bulan apa sih, Cak, ya? Lebaran itu kalau nggak salah bulan Maret ya, nggak salah, bener nggak sih? Maret atau April, kira-kira itu ya, kira-kira ya. Nah, IWB mencium bahwa sudah ada pergerakan di mana Yamaha diduga sudah melemparkan permintaan khusus kepada para supporter mereka. Jadi teman-teman, kalau kita ngomong mengenai supporter kan saman harus ingat setiap pabrikan itu selalu ya mereka tidak berdiri sendiri, selalu ada supporternya, ada yang meracik komponennya, ada yang meracik dari knalpotnya, peleknya, tangki-tangkinya, bahkan juga casing-casingnya, suspensinya, kemudian juga speedometernya, kabel-kabelnya itu bukan racikan pabrikan sendiri, Cak. Jadi itu adalah racikan dari vendornya. Dan dari rumor terawangan yang IWB temukan di sini ya, entah benar atau enggak, namanya juga terawangan sekali lagi, ternyata diduga Yamaha sudah melemparkan permintaan khusus kepada para vendor mereka untuk mempersiapkan produksi itu di bulan Mei 2024. Gila nggak? Sama catat, Cak. Permintaan khusus untuk trial. Ya bukan trial sih ya, maksudnya mengarah kepada mass production ya. Maksudnya itu
role model bahasanya. Diduga sebagai persiapan supaya nantinya pada saat landing mass production di pertengahan tahun, sekali lagi diduga New NMAX bakal masuk mass production itu pertengahan tahun 2024. Artinya, Cak, kalau sekarang bulan Februari, maka sampean perlu menunggu sekitar 5 bulan lagi lah kira-kira. Itu yang paling update buat sampean semuanya dari IWB. Dan kalau sampean nanya, kok Cak IWB yakin serah Kang Mas, rasa dijabarkan yang guamblang, yang penting sampean pantau saja update IWB. Dan yang paling baru, Cak, soalnya IWB mendapatkan email dari salah satu follower matur nuwun ya, dari Cak Suta Wijaya yang memberikan testimoni bahwa Cak Suta memastikan dia menemukan adanya sosok misterius motor yang diduga sebagai New NMAX sudah wira-wiri dites di jalanan Subang. Nah, ini dia, Cak. Sangat menarik sekali kan, makanya Ibu ingin share ke semuanya bagaimana testimoni dari Cak Suta Wijaya yang mergokin sosok NMAX yang diduga sebagai NMAX maksudnya ya. Karena memang kalau kita membicarakan tentang pabrikan, Cak, pastinya motor baru selalu dites oleh para pabrikan di luar ya, jadi di jalanan biasa. Untuk khususnya ya untuk Yamaha, Suzuki dan juga Kawasaki. Kalau Astra Honda Motor sih mereka tidak pernah ngetes keluar karena memang ada alasan khusus seperti safety ya, rumornya demikian. Dan mereka juga memiliki sirkuit khusus yang diracik sedemikian rupa, disimulasikan seperti benar-benar kayak jalanan biasa. Itu yang rumor yang didapatkan ya. Jadi ada jalanan bumpy, ada kerikil, ada jalanan mulus, ada tanjakan yang curam, ada juga penghalang-penghalang lainnya yang akan membuat dari sisi pabrikan sendiri, AHM sendiri, maka mereka cukup yakin itu sudah cukup untuk simulasi harian motor mereka. Itu kira-kira, Cak ya. Oke, jadi Kang Mas, kita kejut aja. Jadi Kang Mas, kita nyambung lagi ke Cak Suta Wijaya. Jadi Cak Suta Wijaya mengirim email ke IWB dan memberikan konfirmasi bahwa Cak Suta menemukan dua sosok yang diduga sebagai New NMAX melaju kencang di jalan kota Subang, yaitu poinnya. Dan inilah surel dari Cak Suta Wijaya yang IWB share ke semuanya. Berikut kata Cak Suta Wijaya ke IWB. Assalamualaikum, Cak, terpantau 2 unit NMAX merah sama hitam dengan lampu belakang di kamuflase hitam. Plat nomor belakangnya juga sama, ditutup warna hitam. Jadi ada doff gitu, Cak ya. Itu memang betul. Biasanya kalau test ride untuk Yamaha yang baru-baru itu memang dilapisin kayak mika atau kertas hitam gitu ya. Jadi nggak terlalu kelihatan. Ini dikatakan oleh Cak Suta, ini cocok berarti dengan yang kita tahu ya. Nah, maklum, Cak, nyalip di samping saya jadi yang apa ini sebentar. Dari apa? Nyampe mana tadi ya? Oh, ini dia nih. Ya. Plat nomor belakang juga sama ditutup warna hitam. Maklum, Cak, nyalip di samping saya jadi nggak kelihatan. Jadi yang kelihatan cuma belakangnya saja. Apakah unit tes New NMAX kah? Soalnya ridernya menggunakan riding gear yang sama. Terpantau melintas di Jalan Pantura Subang, Karawang menuju arah Cirebon sekitar jam 9 pagi tadi. Dikejar nggak kekejar, Cak, padahal saya pengguna NMAX juga. Nyali ciut, bawahnya banter sekali, nggak ada foto sama video. Maklum, Cak, riding sendiri pulang kerja. Itu kata Cak Suta Wijaya. Ini menarik, Cak ya. Nah, ini memang testimoni seperti ini tidak bisa kita singkirkan begitu saja, Cak. Soalnya ini semuanya apa yang dikatakan oleh Cak Suta ini cocok dengan pergerakan yang kita temukan bahwa sebenarnya memang Yamaha ini sudah sangat siap untuk meluncurkan produknya ke pasar. Simulasinya bisa sampai 50.000, 40.000, bisa sampai 60.000, kira-kira demikian. Dan nanti ada semacam list ya. Mereka akan mengisi list atau form untuk melakukan pengecekan. Bagaimana dengan casingnya, apakah ada perbedaan kekencangan, kemudian juga dari mesinnya, apakah ada problem, ada mesin rembes, atau mungkin ada komponen yang bermasalah pada saat pengetesan, itu nanti akan dievaluasi. Dan jika ditemukan problem dengan perangkatnya, maka mereka akan memperbaiki dan diimprove secepatnya. Itu yang kita dapatkan, yang kita tahu, makanya yang dikatakan Cak Suta ini tidak bisa kita remehkan, itu intinya. Dan memang, Cak, kalau dari beberapa terawangan yang kita dapatkan, Yamaha itu sebenarnya sudah ngetes motor ini sejak tahun lalu. Jadi sudah ngetes wira-wiri, cuman kok baru beberapa terakhir ini kita mendapatkan informasi dari teman-teman semuanya, yang artinya mungkin memang cocok ya, dan memang betul-betul ada pengetesan, artinya itu tadi cocok, sekali lagi mungkin cocok.
karena kita melihat terawangan yang terbaru memang diduga project New NMAX yang menggunakan kode project, jika nggak salah adalah BL sensor ini sudah sangat siap diproduksi pada pertengahan tahun 2024. Jadi tinggal 4-5 bulan lagi. Nah, seperti apa sih sosoknya? Memang Cak IWP sudah bahas mengenai ini, sosoknya seperti apa. Jadi mendingan IWP lampirin saja video ini yang mungkin belum nonton. Dan inilah terawangan IWP sementara tentang New NMAX yang akan dirilis di Indonesia. Berikut videonya, Cak. Seperti apa New NMAX dari terawangan Iwan Banaran? Cak, IWP sudah tekankan ke sampean. Secara basis desainnya diduga tidak akan banyak melompat berubah total, enggak, Cak. Jadi dari dimensi-dimensinya sepertinya masih akan tetap dipertahankan. Artinya ya gambot ya. Karena ini kan maxi scooter. Namun ada beberapa sentuhan yang membuat IWP tersenyum, Cak. Tersenyumnya maksudnya apa? Tersenyum maksudnya gembira, Kang Mas. Soalnya kok jadi ganteng gitu, kok jadi tampan gitu, Cak. Jadi nggak sama dengan sebelumnya. IWP melihat secara sosok ya, secara sosok ini dari lampu-lampunya depan dulu ya. Kita coba menerawang dari lampu depan dulu, Cak. Untuk lampu depan, Kang Mas ya. Jika nggak salah menerawang, maka IWP menemukan sebuah reflektor yang sedikit berbeda dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Jadi bukan, kalau kita lihat generasi yang pertama, kemudian yang kedua, NMAX yang sampai cicipi sekarang, yang sampai nikmati, hanya ada perubahan pada sisi reflektor, bukan reflektor sih ya, reflektor dalamnya ya. Jadi ada permainan kayak mikanya di dalam itu, kayak apa ya, bukan mika ya, bahasanya tuh pokoknya kayak reflektor dalamnya, ada pemisah begitu. Tapi Kang Mas, dari kacamata pribadi, generasi New NMAX 2024 ini berubah total. Nah, sahabat pasti tersenyum kan? Berubah total. Artinya lampu nanti diduga tidak akan sama plug dengan reflektor yang sekarang. Yang pertama, Cak. Jadi tidak akan sama plug. Yang artinya apa? Artinya ya reflektor yang sebelumnya ini nggak bisa dipakai lagi, Cak. Jadi sebuah model baru. Kalau yang 1 dan 2 kan sami mawon, Cak, hanya dibedain dalamnya doang. Nah, untuk yang nanti diduga yang 2024 ini berubah ya. Itu sama tampung. Reflektornya berubah, mikanya, reflektor luarnya berubah. Ya. Dan harapan pribadi ya, jika berharap ya, maksudnya kita berharap ya, harapan pribadi tentu saja shape-nya pun berubah. Shape-nya nggak akan seperti sekarang, akan tetapi jauh lebih angker, lebih agresif. Nah, itu dari reflektornya. Kemudian dari dalamnya, Cak, mencoba untuk menerawang lebih dalam lagi dan dalam lagi. Dan ternyata IWP menemukan sebuah siluet lampu yang sangat mencurigakan. Karena lampu ini seolah-olah ada dua titik proyektor ya. Jadi 2 titik proyektor artinya ada lampu yang memang sorot lampunya tuh nggak tahu deh, IWP seolah-olah seperti lampu dari R15 terbaru ya, bentuk shape-nya, atau juga sama dengan lampu dari MT15. Artinya sama akan menemukan sebuah bulatan yang sangat kuat sinarnya, maksudnya ya. Dan ini membuat sosok dari NMAX yang terbaru ini sekilas benar-benar angker. Itu opini pribadi. Sekali lagi kan bisa saja IWP ngomong angker, wah biasa aja, Cak, IWP lah. Ini kan opini IWP, Cak. Opini IWP dari menerawang tersebut menemukan keangkeran di sana, bedalah dibandingkan dengan yang generasi sekarang. Jadi siluet lampunya ya, sekali lagi sepertinya Yamaha mengadopsi model ala-ala Pro G atau ala-ala Angel Eyes, terserah sampai menyebutnya, akan tetapi itulah yang ditemukan. Jadi, Cak, 1, bagian lampunya berubah ya, reflektor berubah, bahkan sorot lampunya berubah. Jadi seolah-olah ada seperti siluet Angel Eyes. Gila, Cak. Dari situ aja sama bisa bayangin ya bagaimana perubahan dari NMAX. Itu yang pertama. Yang kedua, Cak, yang kedua kita melangkah pada bagian body-bodinya dulu. Yang bagian body, Kang Mas, di bagian tebeng-tebengnya itu sedikit berubah ya. Tapi nggak melompat jauh ya. Artinya sentuhannya adalah, tapi nggak melompat jauh yang frontal, enggak. Tapi disesuaikan dari shape bodinya, depannya itu disesuaikan dengan bahasa desain untuk reflektor yang sudah semakin agresif. Terus bagian fendernya gimana, Cak IWP? Peleknya gimana, Cak IWP? Nah, sayang sekali, Cak, untuk fendernya ya, dan juga pelek-peleknya IWP masih belum bisa memberikan konfirmasi dari terawangan. Soalnya memang kalau kita mencoba untuk menerawang dalam IWP antara masih ragu aja. Jadi antara antara peleknya memang berubah atau masih sama.
ini ada dua terawangan yang sedikit membingungkan. Jadi IWB belum berani memberikan konfirmasi kesampaian apakah berubah atau masih sama. Karena ada dua terawangan hasilnya, maksudnya hasilnya yang sangat kuat, 50-50 posisinya antara sudah dirombak atau masih sama. Untuk peleknya, harapan pribadi tentu saja harus dirubah, Cak. Soalnya Yamaha nanggung lah, sudah bodinya berubah ya, reflektor lampunya berubah depan, kok kenapa bagian peleknya juga harus pertahankan, harus berubah lah biar keren ya. Jadi itu Kang Mas. Nah, dari depan coba kita melangkah di bagian tengahnya. Untuk bagian speedometer, ini yang paling penting ya, Cak ya. Speedometer saat ini memang kita harus akui bahwa Yamaha NMAX sedikit tertinggal dari rivalnya PCX, di mana NMAX masih menggunakan model monokrom untuk speedometernya. Jadi masih menggunakan ya biasa lah ya, seperti itu kondisinya. Dan saat ini kan kalau kita perhatikan untuk rivalnya PCX khususnya sudah lebih mewah dengan model negatif LCD dan juga ada sentuhan color-color begitu, sehingga kelihatannya lebih modern. Nah, harapan kita NMAX ini akan mengikuti seperti rivalnya biar lebih keren ya, karena kan nongkrong di motor itu kan pasti di depan mata kita, yang di depan mata maksudnya yang dilihat kita itu adalah speedometer. Jadi dashboardnya, kalau dashboardnya masih Sami Momon kan sepertinya kok kurang afdol. Nah, kalau soal ini sama kondisinya dengan peleknya 50-50 potensinya, WB belum berani memberikan konfirmasi antara sudah berubah atau enggak. Jadi masih ngambang, Cak, untuk yang bagian itu. Nah, lalu kita melangkah sekarang. Dari sana coba kita melihat di bagian area buritan. Nah, untuk buritan, Cak, jika nggak salah menerawang, ternyata Yamaha memberikan sentuhan pula, Cak. Jadi teman-teman yang mungkin saat ini merasa bahwa untuk NMAX ini bodinya masih terlalu bulky ya, masih terlalu bulat doang. Akan tetapi diduga untuk di tahun depan New NMAX 2024 ini sudah ada sentuhan yang membuat sosoknya jadi semakin ganteng. Apa itu, Cak IWB? Yang pertama adalah di bagian area kiri kanan, Cak. Jadi di bagian kiri kanan ya, bodi belakangnya ya maksudnya ya, itu ada kayak tarikan ya, tarikan yang lebih berkontur. Jadi mungkin sekilas adalah ya kayak rasa-rasa aerox-nya ya. Jadi nggak bulat banget, akan tetapi nggak selancip aerox itu enggak tentunya, Cak. Tapi dia tuh nggak bulat banget, tapi ada sentuhan yang membuat sosoknya jadi lebih apa ya, lebih ya ada berkontur aja lah, agak agresif lah begitu ya kira-kira ya. Gimana ya, kita nyebutinnya agak susah sih IWB neranginya agak susah, tapi yang pasti buritannya sedikit berubah. IWB berharap dengan adanya perombakan di bagian buritan kiri kanan ini, maka secara apa namanya posisi riding pun untuk bonceng tidak akan sengangkang sekarang. Semoga saja demikian. Karena semuanya kan masih samar, Cak IWB. Sekali lagi ini samar banget, terawangan yang belum tentu benar, tapi boleh sampean tampung. Pertanyaannya, Cak IWB, bagaimana dengan stop lampnya? Nah, ini Kang Mas, yang IWB ingin tekankan kesampaian bahwa dari terawangan ya, sepertinya ada good news, ada berita yang menyenangkan buat sampean. Karena kenapa? Diduga untuk generasi yang baru ini Yamaha, sampai ngomongin susah nih, Yamaha ternyata juga merombak di bagian belakangnya. Artinya di bagian stop lampnya ya, depan berubah, belakang juga berubah. Nah, untuk belakang, jika nggak salah menganalisa dan menerawang ya, ternyata Yamaha meninggalkan bentuk shape dari stop lamp ala-ala X-Max. Dan ini good news anyway, karena kenapa? Saat ini, sorry to say, kita harus katakan bahwa NMAX itu terlalu di X-Maxin. Gimana sih bahasanya, Cak? Ya terlalu di-push untuk seperti X-Max. Padahal kan harusnya setiap produk itu punya identitas sendiri. Dan inilah yang menjadi penekanan IWB bahwa diduga tahun depan sepertinya Yamaha merombak bagian stop lampnya disesuaikan dengan perubahan di bagian lampu depan, maka stop lamp belakangnya juga berubah. Dan inilah yang membuat kita happy pastinya. Semoga saja terawan ini akurat. Terus gimana dengan mesinnya, Cak IWB? Apakah nanti New NMAX versi 2024 terbaru facelift akan menggunakan mesin 160cc atau 175cc atau bahkan 200cc? Waduh gila, Kang Mas, ini mah sudah beda market dong 200cc. Nah, ini kan cuma pertanyaan aja. IWB tahu sama pasti nanya itu. Dan ternyata, Cak, dari terawangan pribadi ya, jika kita melihat secara seksama blueprintnya, bosnya, Cak. Blueprintnya maksudnya ya untuk kode BL ini, ternyata IWB tidak menemukan kode engine yang berbeda. Artinya apa? Untuk engine-nya dari kacamata pribadi, dari terawangan,
Kalau kita melihat IWB ternyata tidak menemukan kode engine yang berbeda. Artinya apa? Artinya dari kacamata pribadi, untuk mesin New NMAX nanti akan masih menggunakan basis engine yang sekarang, yakni engine B6H kodenya. Akan tetapi untuk kubikasinya masih 155 cc. Diduga demikian. Akan tetapi mesin yang terbaru ini sudah semakin powerful. Ya, memang kenaikannya nggak akan signifikan karena saat ini Yamaha sudah pede dengan mesin yang sekarang, yang dikatakan durable, yang sudah powerful, pastinya sudah VVA. Makanya untuk engine diduga Yamaha tidak akan banyak melakukan sentuhan, akan tetapi ada perombakan di bagian CVT-nya. Jadi untuk engine basisnya masih menggunakan B6H, akan tetapi ada sedikit perubahan, khususnya ada sentuhan di bagian CVT-nya, ya istilahnya oprekannya di bagian CVT, sehingga powernya pun akan naik untuk tenaganya ya. Jadi mungkin low friction, jadi friksinya lebih rendah, mungkin gesekan lebih rendah. Tentu saja didukung oleh engine ya. Engine-nya akan ada sentuhan sedikit, namun basisnya masih sama 155 cc. Ya, kita nggak tahu ya apakah ini benar atau enggak, tapi dari kode untuk projectnya itu masih menggunakan engine yang B6H. Sekali lagi, ini hanya terawangan Kang Mas, sampai boleh tampung. Dan tentu saja kita akan coba untuk membongkar lagi setelah mungkin semuanya gamblang. Pokoknya sampai tampung saja dan kita pantau ya, semoga saja akurat. Sekali lagi semoga akurat, karena apapun bisa terjadi mengingat semuanya kan masih sangat samar, Cak. Dan sejauh ini sih dari pengalaman masa lalu IWB cukup yakin bahwa terawangan seperti ini akurat ya. Biasanya IWB cukup yakin mengenai itu. Jadi Saman pantau saja benar-benaran, Cak. IWB akan update buat semuanya. Dan mungkin teman-teman yang sedang nyidam NMAX yang terbaru, mending sampean sabar mawon, Cak. Jangan keburu nafsu Kang Mas, daripada nanti sampean nyesel. Karena diduga 4-5 bulan, 6 bulan lah maksimal, atau paling lama 7 bulan lagi. Tapi sih nggak sampai 7 bulan sih dari kacamata pribadi. New NMAX yang terbaru bakal meluncur dan bakal pula lebih ganteng serta powerful. Karena rumornya akan ada perbaikan di bagian CVT-nya dan juga ada sentuhan di bagian komponen dalamnya. Kompresinya mungkin dinaikin, speedometernya kita harapkan berubah, stop lamp belakangnya berubah. Jadi ini akan menjadi salah satu gacuan Yamaha yang diduga coba untuk bergerak kembali. Karena ingat, Cak, saya harus tahu bahwa AHM ternyata diam-diam PJ-nya sudah meningkat melesat sekali. Ya, saya nggak tahu kan? Pasti saya nggak tahu karena memang nggak ada data yang saya tahu ya. Kita sudah mengubung-ubung data dan ternyata memang PJX 160 ini sudah melesat banget penjualannya. Bahkan IWB mendapatkan informasi yang sangat bisa dipercaya. Ya, jadi informasinya adalah ring 1 bahasanya, Cak, bahwa ternyata Astra Honda Motor sudah membuka pabrik baru khusus ya. Pabrik baru ini sudah sangat canggih, bahkan semuanya serba computerized, dan ini khusus untuk garap PJX 160. Diduga demikian. Ya, nanti kita akan bahas itu, tenang aja, supaya lebih fokus ya, nggak terpecah-pecah. Jadi sampean pantau terus benaran. Kalau sampean sebagai user Yamaha ataupun potensial buyer Yamaha, kira-kira apa yang perlu dirubah oleh Yamaha, walaupun mungkin sudah sejengkal lagi akan lahir, tapi bolehlah sampean komen di bawah supaya dibaca oleh Yamaha Indonesia, seperti apa sih dream NMAX yang sampean inginkan. Itu aja, Cak, update benaran. Dan kalau sampean suka video ini, sampean like, share, dan subscribe. Oh, jolili, Cak, sampean sholat 5 waktu, karena itu paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam segandes.